Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham dan analisa saham. Halo para sahabat investor dan pemburu informasi pasar modal, selamat datang kembali di channel YouTube Sadar Saham. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas topik yang sangat relevan dengan kondisi pasar energi global saat ini, yaitu kenaikan harga minyak dunia dan emiten-emiten mana saja yang berpotensi mendapatkan keuntungan dari fenomena ini. Seperti yang kita ketahui, pada perdagangan per video ini dibuat, harga minyak mentah Brent naik 41% dalam 1 bulan terakhir, menjadi 106 US dollar per barel. Sementara harga crude oilnya, minyak mentahnya, menguat lebih tinggi sebesar 44% dalam 1 bulan terakhir ke level 103 US dollar per barel. Kenaikan ini terjadi setelah sebelumnya sempat anjlok akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah, khususnya ketegangan di Selat Hormuz yang mengganggu sekitar 1/5 pasokan minyak dunia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas secara mendalam mengenai emiten-emiten yang berpotensi diuntungkan oleh fenomena ini. Sebelum membahas emiten yang diuntungkan, penting untuk kita memahami penyebab kenaikan harga minyak dunia saat ini, yaitu yang pertama, gangguan pasokan geopolitik. Konflik di kawasan Teluk telah mengganggu jalur pengiriman minyak melalui Selat Hormuz. Selain itu, serangan terhadap infrastruktur energi di Iran, seperti kantor perusahaan gas dan pipa gas, juga memperparah kekhawatiran pasar. Yang kedua, perubahan kebijakan. Pemerintah AS sementara melonggarkan sanksi terhadap minyak Rusia dan Iran yang sudah berada di laut. Namun hal ini belum cukup untuk menstabilkan pasar karena ketidakpastian yang masih tinggi. Yang ketiga, proyeksi harga. Menurut Macquarie Group, harga minyak diperkirakan bertahan di kisaran 85 US dollar sampai 90 US dollar per barel, dengan potensi kembali ke level 110 US dollar bahkan hingga 150 US dollar per barel jika gangguan di Selat Hormuz berlanjut hingga akhir April tahun 2026. Dengan latar belakang tersebut, mari kita lihat sektor dan emiten mana yang berpotensi meraih keuntungan. Sektor upstream yang fokus pada eksplorasi dan produksi minyak dan gas adalah pihak yang paling langsung diuntungkan ketika harga minyak naik. Hal ini karena pendapatan mereka meningkat seiring dengan kenaikan harga jual rata-rata tanpa perlu meningkatkan volume produksi secara signifikan. Berikut adalah beberapa emiten upstream yang patut diperhatikan. Yang pertama, PT Medco Energi International Tbk yang berkode saham MEDC. Perusahaan ini bergerak dalam penyediaan jasa pengeboran dan produksi minyak serta gas, baik di daratan maupun lepas pantai. Sebagai pemain upstream terintegrasi dengan eksposur internasional, Medco telah menunjukkan kemampuan memanfaatkan siklus harga energi dengan lonjakan laba pasca tahun 2022. Yang kedua, PT Energi Mega Persada Tbk yang berkode saham ENRG, tergolong dalam emiten energi dengan kapitalisasi pasar besar. Perusahaan ini memiliki portofolio proyek migas yang cukup signifikan di Indonesia. Kinerjanya sangat berpengaruh oleh pergerakan harga minyak global. Sedangkan di pasar global, perusahaan eksplorasi dan produksi seperti ExxonMobil dan Chevron juga berpotensi mendapatkan keuntungan. Namun dalam pembahasan kali ini kita akan lebih fokus pada emiten di pasar domestik dan beberapa pilihan global yang disarankan oleh para analisis. Tidak hanya emiten upstream, emiten jasa penunjang migas juga berpeluang mendapatkan manfaat dari kenaikan harga minyak. Saat harga minyak tinggi, produsen migas cenderung lebih aktif melakukan kegiatan pengeboran dan pengembangan lapangan yang berdampak pada meningkatnya permintaan jasa penunjang seperti drilling, seismik, dan offshore support.
Berikut adalah beberapa emiten jasa migas yang perlu diperhatikan. Yang pertama, PT El Nusa Tbk yang berkode saham ELSA. Anak perusahaan dari PT Pertamina Hulu Energi, PHE, yang berdiri sejak tahun 1969. Perusahaan ini menyediakan jasa minyak dan gas, termasuk perdagangan downstream migas dan pengelolaan data perdagangan migas. Analis memperkirakan perusahaan ini berpotensi meningkatkan kontrak dan kinerja seiring dengan meningkatnya aktivitas upstream. Yang kedua, PT Sochi Lines Tbk yang berkode saham Sochi, bergerak dalam sektor pelayaran energi, khususnya penyediaan kapal pendukung offshore. Permintaan akan jasa kapal tanker dan pendukung biasanya meningkat saat harga minyak tinggi, yang berdampak pada kenaikan tarif sewa dan pendapatan perusahaan. Dan yang ketiga, PT Buana Lintas Lautan Tbk yang berkode saham BUL. Emiten lain di sektor pelayaran energi yang memiliki armada kapal untuk mendukung aktivitas migas lepas pantai. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2005 untuk memenuhi jasa transportasi minyak, gas, dan kimia domestik kelas dunia. Untuk memaksimalkan potensi kinerja, emiten jasa migas perlu meningkatkan utilisasi aset, memperluas kontrak jangka panjang, dan meningkatkan efisiensi operasional. Diversifikasi layanan seperti jasa pemeliharaan lapangan dan digital, oil file, juga dapat menjadi strategi untuk memperluas sumber pendapatan. Sektor downstream yang mencakup kilang minyak, distribusi dan pemasaran produk migas juga dapat merasakan manfaat, meskipun terkadang dipengaruhi oleh kebijakan harga yang berlaku di masing-masing negara. Di Indonesia, emiten yang patut diperhatikan adalah yang pertama, PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang berkode saham Pegas. Sebagai perusahaan distribusi gas terbesar di Indonesia, Pegas memiliki karakter stabil dengan pendapatan berulang. Meskipun marginnya dapat berfluktuasi, laba bersihnya konsisten dari tahun ke tahun, menjadikannya pilihan investasi defensif berorientasi jangka panjang. Yang kedua, PT AKR Corporindo Tbk yang berkode saham AKRA, emiten yang bergerak dalam sektor distribusi bahan bakar minyak dan kimia. Kenaikan harga minyak dapat berdampak pada pendapatan perusahaan, terutama jika ada kemampuan untuk menyesuaikan harga jual kepada konsumen. Selain sektor migas, kenaikan harga minyak juga dapat memberikan dampak positif bagi industri batu bara sebagai sumber energi alternatif. Ketika harga minyak mahal, banyak pembangkit listrik atau industri beralih ke batu bara yang lebih murah, yang mendorong harga batu bara akan naik. Di Indonesia, harga batu bara acuan untuk kalori 6.322 kilokalori per kilogram pada periode pertama April tahun 2026 ditetapkan sebesar 99,87 US dollar per ton. Sedangkan harga batu bara Newcastle di pasar internasional berada di kisaran 140 US dollar per ton. Emiten batubara seperti PT Adaro Energi Tbk, ADRO, dan PT Bukit Asam Tbk, PTBA, berpotensi mendapatkan manfaat dari tren ini. Dapat dibuat kesimpulan, emiten yang berpotensi diuntungkan dari kenaikan harga minyak dunia antara lain yang pertama, emiten upstream seperti Medco dan Energi. Yang kedua, emiten jasa penunjang migas seperti ELSA, Sochi, dan BUL. Yang ketiga, emiten downstream dan distribusi seperti Pegas dan AKRA. Dan yang keempat, emiten batubara seperti ADRO dan PTBA. Namun perlu diingat bahwa investasi di sektor energi memiliki resiko yang tidak dapat diabaikan, seperti volatilitas harga komoditas, perubahan kebijakan pemerintah, dan tantangan transisi energi menuju sumber daya terbarukan. Oleh karena itu, disarankan bagi para sahabat investor untuk melakukan riset mendalam, mempertimbangkan profil risiko sendiri, dan jika perlu, berkonsultasi dengan konsultan keuangan sebelum mengambil keputusan investasi. Demikianlah pembahasan kita hari ini.
Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan berlangganan channel kami untuk mendapatkan informasi pasar modal terbaru. Apakah Anda memiliki emiten energi favorit yang ingin dibahas di video selanjutnya? Silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.